Halo Purple Gang, balik lagi sama saya Edo sama teman saya Franklin. Hari ini kita mau ceritain our daily activity dari hari keempat kita di Surabaya. Kemarin kita dapat kabar kalau kita disuruh packing karena kita mau pindah ke hotel yang ruangan kamarnya tuh lebih banyak. Karena kemarin tuh di hotel yang lama kita kamarnya kepisah-pisah, ada pemain di lantai 2, ada pemain di lantai 6 gitu kan. Akhirnya kita dapat hotel baru. So kemarin kita packing, pagi-pagi kita turunin barang-barang kita, sekarang kita breakfast. Habis breakfast, barang-barang itu di take care sama Musli dan Musli dan siapa ya? Musli dan sendiri. Itu hebatnya Musli, dia bisa kerja sendiri ngurusin barang-barang. Habis itu kita pergi ke Next Gen, kita ada latihan. Iya, ada latihan pagi di Next Gen Academy. 5 minutes, Mark. Jackson! 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 Last on 3, 1, 2, 3. Habis kita latihan, kita dikasih kabar kalau habis latihan ini nanti ada beberapa pemain yang mau yang ikut ngadain coaching klinik sama Next Gen Academy. Tuh. Nah, habis itu pulang dari situ, kita makan dulu di situ. Ya. Makan di deket Next Gen, kita makan siang. Lagi di Solaria di Mall Ciputra World. Kita barusan latihan, terus kalian makan siang di sini guys. Selamat makan. Yang Wim. Ini chat gue. Yang baru nih. Apa itu? Oke. Ikut dong. Kamu mau ikut? Kalian download ya. Nanti kita bisa main bareng kita. Habis kita makan siang, karena spare waktunya nanggung. Buat balik lagi ke hotel. Ya, buat balik lagi ke hotel. Nanggung, mau nunggu di situ kelamaan, akhirnya kita putusin tapi tetap balik ke hotel. Karena barang-barang kan masih baru ditaruh kan, kita belum check-in juga. Jadi kita balik ke hotel biar bisa masukin barang. Kita mandi, beberes. Habis itu kita Caps. pergi ke Next Gen Academy. Nah, di Next Gen Academy ini seru banget. Karena rata-rata kan di situ anak-anak yang masih baru belajar, jadi kita bisa sharing pengalaman kita bisa ajarin ke mereka apa yang kita punya. Jadi kemarin itu kita berlima ya. Berlima ada gue, Aboy, Kak Janu, Mas Bro, sama Coach Bing. Nah, sama Adi. Ada 3 station. Station yang pertama. Sesi yang pertama itu gua sama Kak Janu, itu kita dribble. Terus sesi yang kedua itu Edo sama Di. Shooting. Terus sesi yang ketiga Coach Bing sama Mas Bro, itu passing. Hari ini kita pasukan gas negara lagi ada di lapangan Next Gen Sport Academy ya. Next Gen Sport Academy, kita mau ngadain coaching klinik bareng adik-adik. Jadi kita bisa sharing pengalaman kita, bisa ngasih tips buat mereka
biar kedepannya bibit-bibit baru ini bisa jadi pemain yang bisa meneruskan perjuangan Indonesia di kancah internasional. Kita semua dari Rans Street Basketball. Mungkin hari ini kami di sini akan memberikan ilmu apa yang kita ketahui dan pelajari selama ini buat adik-adik semua. Kita akan sharing semuanya. Bajunya sama nih baju. Kalau di session lu kasih apa aja tuh, Boy? Kalau di station gua kasih alternate kiri kanan, terus gua kasih cross, terus gua kasih power dribble, terus setelah itu gua kasih game biar agak fun dikit kan anak-anaknya. Di sini sesi dribble sama kita. Jadi gerakan pertama itu namanya alternate. Jadi gerakannya gini. Nanti kalau bunyi fluid ganti tangan kiri ya. Oke? Udah ada yang tahu gerakan itu? Udah? Oke, ready, stand. Kalau di session gue kasih anak-anaknya tuh apa namanya kalau kita bilang sama coach Ring tuh shooting form. Jadi kita nembak dulu dari deket ring, habis nembak dari deket ring, dari depan, habis itu gue kasih bank shot dari angle samping. Habis itu gue langsung bikin game tuh. Di tempat gue seru banget gamenya, pada ngotot-ngototan. Nembak latihan shooting. Oke. Jadi nanti kita bagi dua tim, kanan kiri. Oh bisa sama terus gini nih? Oke, kamu duluan. Nah, pas di sesinya Mas Bro sama Coach Bing, karena kita nggak tahu, mungkin nanti di kamera ini bisa kasih kalian di sesinya Mas Bro sama Coach Bing kayak gimana. Kegiatan apa aja yang dilakuin di session passing sama Coach Bing sama Mas Bro. Nah, Lihat ya. Mundur. Now. See. With your two hands. Pakai dua tangan. Ada. Maju. itu serunya nih selesai game, anak-anak namanya anak-anak kecil kan taunya main basket itu ngedang, terus 3 point ya kan, Half court shot, akhirnya disuruh ngedang sama mereka. CD-nya juga semangat banget kan, karena namanya juga hibur anak-anak kan biar mereka jadi semangat, kita suruh ngedang. Weh, terus gue punya ide nih kayak, wah ini kayak salah satu anak harus diangkat nih buat disuruh ngedang sama Gue bilang, di. Gue kasih anaknya, ternyata pas gue kasih anaknya, rame-rame. Aku rebutan. Pas dia ngangkat gue udah takutnya anaknya dilempar. Untungnya sama dia diangkat terus, ngedang. Wah itu seru banget sih. Habis itu juga kita foto-foto, terus ada yang minta tanda tangan kita di jersey.
Thank you, coach. Wih, Kalau gitu nanti aku catat ya. Oke. Tanda tangan, coach. Coach. Saya. Pakai baju. Saya, Pak. Antusiasnya sangat antusias sekali ya, karena dari mereka pun rasa kepingin tawar itu besar. Jadi kita untuk memberikan pengalaman ilmu gitu, itu juga semakin semangat. Man, we out here at the Next Generation Sports Academy. Very beautiful facility, very amazing program here. We work with the young kids, and I love what they're doing out here. So for Rans to be out here doing this is such an amazing experience. So I hope they continue to grow and continue to inspire the new game for the next generation. So it's been a good day. It's been a good day. It's been a good hour so far. So, yeah. Hai Rans, thank you banget udah datang ke Next Gen untuk bantu melatih dan sharing ilmunya. Dan kelihatannya anak-anak seneng banget kedatangan teman-teman dari Rans. So Next Gen pastinya terima kasih banget dan semoga datang lagi ya. Selesai dari situ, kita pulang karena ada ice bath juga, ada jadwal recovery, jadi kita ice bath. Setelah ice bath, kita naik ke atas. Video session ya, kita video session, prepare buat game besok dan evaluasi game sebelumnya lawan Bali United yang puji syukur kita dapat hasil baik ya. Kita bisa menang lawan Bali United dan itu menjadikan kita mendapatkan 5 straight win di 3 seri dari 3 seri ini. Ya, itu jadi modal buat kita jadi lebih baik ke depan. Ya, jadi kita lebih semangat juga. Kita prepare buat game besoknya melawan Dewa United. Habis itu selesai video session, kita naik ke atas, kita istirahat, persiapan untuk game day di hari kelima. Hari kelima itu seperti biasa, pagi itu kita conditioning dulu. Oh, warm stretching di depan. Kapras di depan kamar. Di depan kamar di lorong. Habis itu kita breakfast. Ya. Sarapan seperti biasa harus bareng-bareng. Pakai sepatu biar sopan. Kita turun. Kita breakfast. Habis kita breakfast kita naik ke atas, beres-beres. Terus kita ada team meeting sama video session buat prepare game sama ngomongin game plan. So that's why I said broken screen, flat screen like here, open shot like there. So, boleh ke sana langsung 2 orang. Normal pistol, right? Without passing defense. So, I said this looks one, but sebenarnya adalah ball watching defense. So, udah one page, akhirnya kita turun, kita walking dulu. Jadi kita sebelum game tuh selalu ngelakuin walking, jalan-jalan aja sambil ngobrol sama temen, ngobrolin itu salah satu game gimana, ya itu salah satu rutinitas kita. Jadi pas nyampe lapangan tuh kita rasanya udah enjoy, udah comfort, udah nggak ada mikirin apa-apa, udah nyaman lah, perasaan juga udah enak, semua juga udah paten lah, udah tinggal main. Apa itu? Dari cewek gua kan Valentine, gua kirimin dia sushi tadi. Gua kasih kartu ucapan, dibalas ucapannya langsung. Apa ini? Gak kelihatan. Ambil dong. Ada maunya sih berarti Edo ini. Aku mencintaimu juga Alfredo aja. Iya. Sedikit. Sampai lapangan, kita prepare, ganti jersey segala macam. Terus kita pergi ke lantai 1 tuh ya? Ya, lantai 1. Ya, karena locker room kita di lantai 2, kita turun ke lantai 1 buat warming up di lantai 1. Gitu. Nah, pas warming up semuanya wah semangat banget. Coach Deng juga excited banget. Dia nggak berhenti ngasih kita semangat, joget-joget, nyanyi-nyanyi, kasih kita high five. Ya, itu ini sih bikin kita kayak oh gila ini orang semangat banget, pasti kita enggak.
Habis itu kita naik ke atas dan tip off. Di quarter 1 kita lumayan kejar-kejaran skornya, sama-sama kita nggak mau kalah juga. Main terus sampai quarter 2 gamenya udah mulai panas. Beberapa kali ada technical foul banyak ya. Ada technical foul banyak karena memang kedua kita juga nggak mau kalah dan mereka juga pasti nggak mau kalah juga. Siapa yang mau berangkat untuk kalah? Nggak ada kan. Akhirnya kita main, kita coba jalanin game plan-nya. Tapi mungkin kita belum bisa menjalankan game plan-nya dengan baik. Apa yang dikasih coach kita belum bisa jalanin dengan baik. Jadi ada beberapa miss di situ. Ya itu dia yang harus kita perbaikin lagi. Quarter 3 kita udah mulai dapat momentum, udah mulai ngejar. Ternyata ada beberapa kejadian yang buat kita tuh sedikit agak ya mereka begini lagi. Kak Janu excited banget di game itu karena kita juga pengen menang banget lah. Semua dari kita pengen menang banget. Pengen kasih kontribusi buat tim. Di quarter 3 akhir apa 3 akhir ya nggak salah. 3 akhir Kak Janu coba masuk ke dalam. Karena kita di luar paint juga lagi nggak ada optionnya. Kak Janu coba buat situasi, 1 kali dia berhasil. Yang kedua dia coba lagi, waktu dia hadapan dengan ex-teammate-nya, Kak Firman, ada terjadi benturan yang lumayan keras sampai, bayangin lu boy, orang segede Kak Firman sama Kak Janu beradu, dua-duanya bisa tumbang. Si Kak Janunya mengalami sedikit benturan, akhirnya memaksa Kak Janu harus ditarik ke pinggir lapangan dan Franklin menggantikan Januar Kuntara di lapangan. Looking for by number 16, Firman Nugroho. First is Firman. Tadi jadi Almas boleh kasih support untuk Firman Nugroho dan juga menjaga Utara.
kuarter 3 itu kita udah ngejar, kita selisih skor jadi 13 poin. Kita berharap momentumnya masih sama kita juga, karena di kuarter 4 ini masih ada 10 menit terakhir buat kita bisa menangin pertandingan. Masuk di kuarter 4, ternyata keadaannya jauh berbeda karena salah satunya kita kehilangan sosok point guard juga sih ya. Kehilangan sosok point guard juga. Game plan-nya coach juga udah kita coba jalanin, tapi mungkin ada beberapa hal kecil yang kita miss. Jadinya kita nggak bisa execute dengan baik. Dan lagi-lagi di kuarter 4 pertengahan, Franklin mencoba stop penetrasi dari pemain Dewa. Dia melakukan, apa namanya itu? Charging. Dia ngelakuin charging. Dia melakukan smart stop gitu. Jadi dia charging. Dan kebetulan juga dapat chargingnya. Wasit menyatakan kalau itu adalah offensive foul. Nah, cuman Franklin ini sempat ada benturan di kepala ya. Kepala belakang. Karena dia jatuhnya ke belakang dan emang ketabraknya lumayan kenceng. Kenceng banget tuh. Nanti coba kalian lihat tuh di situ. Itu lumayan kenceng, ada benturan di kepalanya. Franklin sampai nge-freeze, diem. Akhirnya memaksa lagi Franklin untuk ditarik ke bench. Singkat cerita, kita ada di akhir quarter. Kita dapat dengan berat hati kita menyelesaikan pertandingan dengan hasil yang kurang memuaskan. Cuma dari situ kita mungkin bisa belajar lagi ke depannya gimana biar game plan coach bisa kita execute dengan baik. Dan kalau ada adjust di lapangan, kita bisa benar-benar bisa lebih aware lagi dan bisa lebih kita atasin lebih cepat lagi. Yang lucu, waktu kita udah selesai game, Kak Janu minta gue, Dok, pegangin gue. Iya, gue lagi pegangin Kak Janu, tiba-tiba Franklin mukanya pucat, gini ke gue. Bilang, Boy, kenapa lo? Lo kenapa? Sakit, kepala gue pusing banget. Yang lo rasain sekarang apa? Maksudnya gue nanya, siapa tahu dia ada ngerasa mual atau gimana, jadi kita bisa buru-buru bawa dia ke medis. Dia cuma bilang, nggak tahu, gue rasanya kosong. Ini kita mau kemana? Ini kita mau kemana? Mau ke locker. Duh, yaudah, habis ini lo ke locker, beres-beres, ganti baju, langsung balik aja ke hotel. Anjir, hotel gue di mana aja kita nggak inget. Udah males nih gue tanya. Lu serius gak sih? Iya, serius. Nama lu siapa? Franklin Alexander, kalau itu gue inget. Gue gak inget yang hal-hal baru. Wah, ternyata Franklin sempat skip sebentar sampai ada lupa beberapa hari kita di sini. Ada momen-momen yang dia lupa. Ya itu sampai akhirnya gue di locker room, gue liatin si Franklin udah yang lain briefing. Franklin ini cuma gini doang. Mungkin dia nggak tahu kita ngomongin apa ya. Wah, itu kacau banget. Lu mungkin bisa ceritain ke mereka, lu rasainnya kayak gimana sih? Gimana ya, kayak kebentur, terus lu kayak pusing banget. Sampai lu nggak tahu kayak kejadian sebelumnya. Kan gue lagi main tuh. Jadi kayak kuarter 3, kuarter 2, kuarter 1 tuh gue udah lupa. Kayak, ngapain ya tadi ya? Gue ada poin gak ya? Pertanyaannya. Ada poin gak ya? Gue ngapain ya? Ya udah nggak ingat semua. Tadi gue ketabraknya di gimana sih? Di kuarter berapa? Saking kencengnya. Pukul sama Jati. Ya, ngeblank. Lupa.
Lupa semua. Dia nggak ingat kejadiannya apa. Lu taunya gua ambil offensive ball kan? Lo ambil offensive ball. Lu tabrak kan? Dapat offensive ball-nya. Dapat. Lu ditabrak sama atau ya kan? Habis itu lu freeze. Itu terakhir yang lihat. Itu benar terus. Udah itu doang, nggak lain nggak ada. Pas di bench yang rasanya apa? Nggak ada. Bilang ingat. Gila panik deh. Hah? Nah akhirnya tuh setelah keluar dari locker room, nah itu baru kayak udah mulai keinget lagi. Karena udah mulai lihat ini kan, lihat oh ini tadi jalan yang gue lewatin. Biasa kita balik ke hotel, makan dulu, makan malam. Habis makan malam, kita naik ke atas istirahat. Terus ada kita ngobrol sama semua pemain, sama Uncle Kim. Kita ngobrol, kita sharing tadi gamenya itu gimana sih, apa yang lo pada rasain, gini segala macem, gitulah. Biar ya siapa tahu Uncle kan juga udah senior lah di liga basket profesional manapun ya. Jadi mungkin dia bisa sharing ke kita, biasa tuh gue gini, lo kalau ini tuh lo harusnya begini. Akhirnya selesai dari situ kita balik ke kamar dan istirahat. Makasih buat teman-teman yang udah dukung kita selama seri 1 sampai sekarang. Terima kasih doa kalian. Tanpa kalian kita juga nothing, nggak bisa apa-apa. Jadi makasih buat kalian semua yang udah support. Jangan lupa support terus Ranspeak Basketball. Dan jangan lupa subscribe YouTube YouTube-nya. channelnya Rans Basketball. Dan jangan lupa follow Instagram Ranspeak Basketball. Dan jangan lupa juga follow pemain-pemainnya dong.